Ya, nama saya Agus dari Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, Wus, Wus bukan lahirnya di Bandung, Wus. Agus. Kereta Wus. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, kalau kita ini sedekahnya belum cukup, Pak, masih. Pokoknya kalau Bapak masih bisa makan, pasti bisa sedekah. Ya, saya sedekah, tapi apa harus disampaikan bahwa Iya. saya punya hajat gitu? Iya, Atau dikasihkan apa? kasih aja. Yang penting pokoknya sedekah, nggak usah ngomong. Transfer aja. Ya, dititip aja misalnya. Ya transfer ke RDAY. Iya. Transfer aja ke RDAY. Mau berapa? Atau kalau diantar boleh ya, ini nggak usah. Kalau transfer. diantar nggak boleh dikumpulin dulu. Hmm. Harus di muka. Ya. Saya nggak mau sedekah dikumpulin. Nggak mau. Saya maunya sedekah di muka. Saya sedekah buat 7 hari ke depan. Baru saya mau terima. Tapi kalau dikumpulin dulu, terus Bapak datang ke sini baru sedekah. Udah, lo bagiin aja ke tempat lain. Gue nggak mau. Kok gitu Pak Haji? Maksud saya di depan di sana Di muka. depan masjid, di depan masjid kita ngasih aja, nggak usah pakai hajat. Oh nggak boleh. Harus ke anak yatim. Iya, karena yatim ya. Tapi Harus ke anak apa yatim. harus pakai hajat? Nggak perlu. Nggak perlu. Iya. Pakai hajat lebih utama. Iya. Hajat saya alat kelamin panjang. Boleh. Alat kelamin bengkok. Boleh. Bebas lah. Ya. Ya, itu aja Pak yang saya tanyakan, Pak. Makasih. Ya. Ibu, bapak, ibu ganti-ganti. Bu, kalau mau nggak mikir, ibu copot salah dalamnya langsung banyak ide-ide cemerlang. Salah satunya binatang tawon. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, Ibu kalau nonton YouTube saya benar senyum-senyum. ketawa, Hah? ketawa melulu. Ketawa mulu. Dia jadi hiburan Pak. Gue jadi hiburan. Hiburan saya ketawa-tawa. Oh iya. Kadang-kadang ke Pak Haji gelo nih. Kadang-kadang lagi jorok. Yes. Kalau lagi bener mau bener. Iya. Jadi gue bagusnya jorok apa bener aja? Gue bagusnya jorok apa bener? Hah? Gue bagusnya jorok apa bener? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Ya, Haji, ya. waktu di pencerahan di atas kan saya pernah nanya ya, karena saya kan lagi skripsi nih Iya. semester 7. Iya. Terus Pak Haji bilang biar lancar sedekah ke pembersih WC. Saya udah sedekah ke pembersih WC tuh Pak. Alhamdulillah kemarin udah bisa sidang yang pertama. Ya, Tapi ini kan sambil UTS Pak. ya. Ada masalahnya kan harus bayar itu Pak, cicilan kuliah semester 7 harus bayar ke semester 8 semua, karena kan ini mau skripsi segala macem Pak, lab, praktikum, skripsi, bayar kuliah semester 8 harus dibayar sekarang semua. Sementara kan saya bayar baru nyicil ya, baru 10 juta, semuanya 45. Nah kemarin ini kan harus udah bayar cicilan kedua, belum ada uangnya. Terus tadi dia bilang kalau besok nggak ada uangnya minimal 5 juta. Katanya nggak boleh ikut UTS, gimana ya bagusnya? Gampang. Ibu sedekah pembersih WC-nya ditambah. Jangan 100.000 tapi 200.000. 1 lulus, 2 ada uangnya buat bayar besok. 1 lulus atau yang 2 ganti hajatnya. Pasti besok boleh ujian. Ada tamu RDAI yang kuliah di Trisakti. Belum bayaran. Dengan dia ijab ke anak yatim. Alhamdulillah dia lulus. Sekarang ijazahnya ditahan. Sekarang dia salah satu jadi orang terkaya di Pantai Indah Kapuk. Baru dilunasin nih kuliahnya. Tamunya RDAI. Orang yang terkaya di Pantai Indah Kapuk kuliahnya nggak lulus. Tapi udah tinggal besok Pak. Ya kan ibu belum sedekah pembersih WC. Uangnya nggak ada. 100.000. Iya. Cuma Atau lo jual diri. Lo buka alat kelamin lo di tiang listrik. Bohong nggak ada yang isi tromol 100.000. Iya Pak, ini juga dikasih teman. Paksain 100.000. Kalau nggak bisa kuliah. Paksain 100.000. Nyari lah. Ih udah kepake. Tadi kesini. Kalau lo tinggal buka alat kelamin lo bohong di tiang listrik nggak ada yang isi tromol. Sejuta. Tadi saya mau datang tuh Pak, mau minta ini, cuma tetap aja katanya nggak bisa, harus bayar. Nggak ada bu tamu Ada RDAI apa yang tanya, Pak? nggak. Udah tahu ya kalau bapaknya meninggal, tetap aja nggak ada itunya. Nggak masalah bu, duit nggak ada saudaranya.
Yang penting lo praktekin dulu ilmu RDAY. Itu aja. Lo colek alat kelamin lo ngomong. Pasti ada duitnya, pasti ada duitnya. Lo tuh selalu kalah. Bukan. Pasrah. Ya udahlah biarin. Lo goblok. Nggak boleh. Kalau orang Jawa bilang namanya harus semeleh. Kalau orang Jawa bilang harus semeleh. Kalau orang Indonesia namanya legowo, lapang dada. Bukan sabar. Bukan pasrah. Terangin. Ustadz Bondas. Ini ada tamu super blow on. Iya, jadi bukan menyerah. Kalau menyerah itu ya sudah nggak berbuat apa-apa, udah terserah. Jadi kalau Saya udah cari kemana-mana, cari Nggak mungkin. Nah, itu kan jual sudah. ruko apa belum tahu. Nggak mungkin. Iya, Bu, jadi ini Bu saya paksain Bu. Ketawa-ketawa. Sekarang penontonnya jadi 237. Tadi udah turun 185. Saya paksain. Gimana caranya biar naik nih penontonnya? Ini udah naik 237. Kok Pak Haji bisa? Pada saat dia yang ngomong, penontonnya turun. Stop, gue yang aja ngomong. Naik nih 137. Jadi ibu mesti berusaha Bu. Ini kalau bisa gue copot cara panjang gue. Yang penting naik. Lanjut. iya, jadi legowo, lapang dada. Dengan kita lapang dada, itu akan jalannya jadi enak. Enak. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu adalah jalan yang enak. Bener nih tawa. Artinya kan begitu kan? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi harus lapang jalannya. Ya, ihdinas. Ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang lapang. Iya. Yang lapang. Apa jalan yang lapang itu? Siratal ladzina an'amta, adalah jalannya orang-orang yang enak. Jadi jalan yang enak, jalan yang nikmat. Lo harusnya tadi masuk colek alat kelamin lo. Pasti Pak Haji ngasih duit gue, pasti Haji ngasih duit gue. Gitu. Gue kasih tahu rahasianya. Ini kan gue ada 12 juta. Bisa gue kasih lo semua 12 juta. Tapi kan besok anak yatim mau ke Bandung. Lomba angklung tingkat internasional di Bandung anak yatim. RDAY. Ya gue sangonin lah 12 juta lah buat jajan, makan kan. Satu bus kan kita bus punya sendiri. Coba kalau lo colek. Gak bakal gue kasih anak yatim, gue kasih ke lo. Tapi karena lo gak meraktek ilmu RDAY, gue kalah sama anak yatim. Karena anak yatim kan semua pada nyolek nih semuanya. Tadi gue tanya lo pada ngapain? Nyolek. Biar Pak Haji nyangonin gue. 12 juta. Hah? 12 juta gue sangonin nih. Nah lu tuh gak berusaha. Saya sudah. Kan udah gue bilang di YouTube. Orang yang ngomong sudah dan sudah sampai kiamat hajatnya nggak akan terkabul. Janganlah berbuat, berusaha. Bapak dan Ibu kan pernah jadi pengantin baru. Dulu pada saat bikin ML yang keberapa jadi anak? Bikin, hari pertama bikin ya. Hari kedua bikin lagi. Hari ketiga bikin lagi. Hari keempat hari yang keberapa tuh kita positif bunting? Nggak tahu. Yang penting berbuat. Enak. Ini mah enggak. Kejepit. Oh gue. Sakit. Iya, jadi Lu nggak praktek, harus praktek. sedekah itu tadi dipaksa. Emang Allah maksa ke kita sedekah? Dipaksa enggak oleh Allah kita sedekah? Bapak Ibu, dipaksa enggak? Dipaksa. Kata-katanya sebutin, Buka kata-katanya. di surat Ali Imran ayat 134. Ali Imran ayat 134. Sedekah dipaksa oleh Allah. Baik Apa? dalam waktu sempit maupun waktu longgar. terangin Apa lagi. bunyinya ayatnya dibuka biar tahu. Dan ini Dasar. untuk menguatkan ya, bukan untuk diwiridkan. Dibuka ayat itu untuk menguatkan, diamalin. meyakinkan.
diamalkan. Oh ternyata dipaksa oleh Allah. Apa itu bunyinya? Alladzina yunfikuna fissarra'i wad-dharra'i. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun Sempit. Nah sempit ini kondisi ibu kayak tadi sama sempit kayak bapak tadi. Pas-pasan, ibu juga. Jadi maksa bu. Kalau bisa kita gondol, mana nanti ada mana piring-piring, ambil piring semua, piring, sedekain semua. Apalagi coba. Termos sedekain semua. Begitu bawa ke tukang pembersih WC. Ini pembersih WC termos. Kali lo pakai, kali gue lagi nggak pakai atau apalah. Begitu. Jadi maksa bu, maksa. Coba kalau tadi ibu tadi praktein, pasti saya dikasih duit sama Pak Haji. Pasti saya pulangnya disangonin Pak Haji. Bohong nih 12 juta nggak buat lu. Tapi ini kita cuma 12 juta ya. Anak yatim yang ngerjain banyak banget tadi tuh. Kasih dah. Buat besok ke Bandung. Lomba angklung tingkat internasional RDI mewakili Provinsi Jawa Barat. Gitu loh. Ayo bos. ya jadi dipaksa ya. Terus sudah. Karena tidak boleh kita berhenti kata Allah. Surat Al-Insyirah 2 ayat terakhir. Alam nasroh laka sodorok wa wadona angka wizrok alladhi angkodo dorok wa rofa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusro inna ma'al usro fa idha apabila kamu sudah menjalankan satu pekerjaan, amalan, perbuatan, jangan bilang sudah, jangan berhenti. Jangan bilang sudah, jangan berhenti, tapi lanjutkan dengan pekerjaan terus kerjakan. Tidak boleh berhenti. Kerjakan. Ayatnya begitu. Jadi kita tidak boleh sudah kerjakan, sudah mencari. Nah, mencarinya kalau kita kepepet itu kita faida faragta fansab legowo, lapang dada, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Jadi kita bersandar kepada Allah. Kalau kita amalin seperti ibu tadi, ilmunya Pak Haji katanya ibu berselingkuh kepada Allah. Malamnya kita memohon-mohon kepada Allah. Allah, saya harus gimana bayar anak saya ini ya Allah. Saya harus bisa bayar, anak saya bisa ikut ujian. Paginya telepon. Nah, kan gitu. Cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Tapi kita tidak yakin dengan hajat yang sudah kita hajatkan kepada Allah. Kalau kita sudah memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan, mendekat kepada Allah, lakukan, baca Quran, sholat tadi, sedekah, sudah. Tidak harus sana sini. Nanti kita sudah ini Allah yang akan mengatur dari mana datangnya. Tapi kalau kita was-was, ragu-ragu, khawatir, takut, ilmunya Pak Haji kita dinamain Pak Haji namanya ilmu itu ibu menjalani dalam keadaan menghina Allah. Jadi apa yang ibu tanyakan secara semuanya jelaskan tadi melanggar semua. Coba ibu, Pak Haji menghina Allah tuh jelekin nama Allah, bukan. Menghina Allah tuh takut, khawatir, was-was, ragu-ragu. Itu menghina Allah. Nah lo masuk tuh di pasal. Makanya kan tadi Allah, gue kasih aja 12 juta buat ibu tadi yang nanya. Jangan! Awas lo kalau ngasih. Gue laknat lo. Kenapa? Karena lo takut. Besok gimana kalau enggak?
Ya lu nya takut, udah nggak masuk. Itu namanya perempuan goblok. Nggak boleh. Kan lu udah masuk ilmu RDAY. Mau kalah. Kan gurunya super kaya, tinggal bilang aja. Lu dengan cara tidak meminta ke kita kan. Pak Haji ajarin dong ilmunya supaya besok saya bisa bayar. Kan ngapain lo belajar kelamaan nih, gua ada 12 juta. Malah gua ada nih yang kantong merah nih 100 juta buat lo aja semuanya. Tapi kan Allah udah kasih warning gue. Awas lo kasih si bangsat. Ya oke. Nggak mungkin. Kasih lihat dulu bos, duitnya bos. Keluarin. 400 juta biar dia ngeliat. Jangan dikasih ke dia biar dia lihat aja. Iya. Ya iyalah, kan kita lagi bikin sayembara. Jadi tamu-tamu RD kemarin pada japri. Nih taruh sini. Tamu-tamu RDAY kan kemarin pada japri. Pak Haji, kalau 30 hari kayaknya lama deh dapat 10 juta. Bisa gak 30 hari dapatnya 1 miliar gitu. Ya udah oke. Kita 9 hari aja. Jadi 9 hari langsung dapat 1 miliar gitu. Nah coba ada Bapak dan Ibu sayembara. Atau kita kasih DP dulu biar semangat kan gitu. Orang duit banyak kok. Nggak kepake juga di sini buat apa? Ya, tanya yang lain. Yang lain. Pakai mic. Ya. Jangan dengerin si ibu goblok tadi, bikin kitanya jadi lemas. Coba nanya yang bahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Haryoto dari Muntilan. Muntilan? Ya, mau menanyakan Desa apa? desanya saya tutup ngisor, Kecamatan? dukun. Ya Allah. Ya, Iya. tetangga Pak Selamat. Pak Selamat, Grogolan. Ya, lain kampung. Oh lain kampung. Apa sehari-hari Bapak di sana? Saya belayar Pak Haji. Oh bajak laut. Ya. Coba nyanyiin dulu bajak laut. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut. Ini Pak Haji yang saya tanyakan, di RD aja kan kalau itu ada ajaran yang alhamdulillah 999. Ya minimal 27 kali. 27 kali. Minimal. Sementara kalau malam kan baca Quran. Ya. Atau lebih baik full dari malam ke malam Al-Quran terus, apa yang siangnya untuk alhamdulillah gitu. Dari jam 00 sampai matahari terbit baca Quran. Oh, ya. Dari matahari terbit sampai mau tidur alhamdulillah 999 kali. Oh. Banyak tamu RDAY yang udah pada cair 10 miliar ikutin ilmu RDAY dari jam 00 sampai matahari terbit baca Quran 12 juz. Dia tidak bekerja. Nah, dari matahari terbit sampai tidur 999 kali 27. Oh. 10 miliar per bulan tanpa kerja. Saya tanyakan, berhubung saya itu kan masih banyak kekurangan dalam baca Al-Quran gitu. Kemarin katam itu aja 6 hari tapi siang malam. Oh nggak boleh bos. Oh. Siang bukan waktunya baca Quran bos. Oh gitu ya. Siang tidak waktunya baca Quran. Siang waktunya ML. Oh, iya. Siang waktunya nenen. Oh, iya. Nenen dan ML yang paling manjur jam 10 sampai jam 3 sore. Itu saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Jadi nenen sama ML yang paling manjur jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Iya. Bapak paksain. Ya, oke. Apalagi Bapak bisa video call sama Haji Marco. Terus yang kedua Pak Haji mau ini untuk mempermudah mengontrol sifat yang keburukan 18 sifat itu, solusinya gimana gitu? Untuk Kan saya bikin sayembara. Siapa yang tidak punya sifat 18, saya kasih duit nih 400 juta. Bapak ikut aja. Dalam waktu 9 hari kok nggak lama. Oh, iya. Nggak usah sebulan, kalau sebulan kelamaan. 9 hari aja. 9 hari. Kadang-kadang kan namanya manusia, kita itu merasa sudah benar tapi ternyata kita masih banyak sifat jelek-jeleknya. Jangan lihat begitu, praktekin dulu aja. Kan yang bisa nilai kan saya. Oh iya. Yang penting Bapak berbuat. Iya. Berbuat.
Berbuat gitu. Kan ada tamu RDA itu. Iya. Desa Grogolan, Kecamatan Dukun, Muntilan. Utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Nanam cabe, panen terus. Itu pasien RDA tahun 2000. Gunung Merapi meletus tahun 2010. Ya, Bulan Oktober dia kesini. Oh, iya. Oktober 2010 dia kesini. Heeh. Nah, sampai sekarang. Manjur, Bos. Iya. Terus ini Pak Haji yang ketiga apa itu? Waktu privat itu kan niatnya untuk memotivasi, membersihkan sifat yang ke-18 gitu. Kira-kira sudah layak apa belum kalau ikut sayembara gitu? Boleh, Bos, ikut aja, ikut. Boleh ikut. Terima kasih Pak Haji. Ya, boleh. Ya, Paksain. Ibu. Ya. Ibu kalau bisa sama Bapak ikut sayembara, duitnya sayang loh, Pak. Lah itu Bunuh diri caranya. 18 dijalankan. Saya udah menjalankan tapi Hah? Daftar. Nah, daftar kan ada. Bapak dan Ibu japri ke Om Lukman, panitia sayembara. kalau ini Ya, Om Lukman. Enggak, nomor rekening aja. Rekening mah nggak usah. Nomor rekening lo kan punya nomor rekening kan? Nah, kirim. 0858. yang kemarin ya, Ya. udah punya 1469 iya betul. 89 berapa nih? 68. 0858 1469 ya Pak ya. Ya, 8968. ya. Ya betul itu. Jadi Bapak dan Ibu nanti masuk di grupnya ini dulu. Nanti kan diajarin sama Om Lukman. Mana ya, mana? Diajarin. Jadi lo mesti masuk grupnya dulu. Grup hajat cair 10 miliar. Grup hajat cair 10 miliar. 0858 ya, namanya grup linglung, orang linglung. Ya lu masuk masnya. Ya ini kan udah masuk. 0858 1469 89 68. Lo nanti masuk di grup linglung. Cair 10 miliar. Udah tinggal ditramper-tramper, lo ngapain datang kemari? Gua aja ngeliat lo bosen. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Masih masalah itu juga Pak Haji. apa? Saud. Apa? Masalah utang. Ayo dong cerita. Diulang-ulang nggak apa-apa kan, saya lupa. Iya. Terlalu Kan, banyak Pak, tamu. Sebetulnya kan sekarang udah musim ramai Pak Haji. Apa? Sekarang kan udah musim ramai nih, belum mau puasa, harusnya ramai. Musim rame maksudnya? Musim ramai harusnya di pasar. Oh, di pasar. Penjualan ya. Musim rame. Harusnya udah ramai Pak Haji. Harusnya udah rame. Iya. Nah, Ibu jualan apa? Pakaian. Pakaian. Iya. Terus sekarang pertanyaan ke saya apa? Masih belum gitu. Buat saya masih belum gitu ramai Pak Haji. Bu, tadi tamu RDAY dagang di pasar Tanah Abang. Omsetnya nggak mati, per hari 100 juta. Barusan datang. Tadi privat. Apa yang dilakukan? Dia datang nggak nanya, Bu. Cuman ngomong, terima kasih ya Pak Haji. Aku mau kasih Pak Haji 100 juta. Buat apa Mbak? Alhamdulillah gue omsetnya per hari 100 juta dagang di Tanah Abang. Kalau orang bilang kata sepi, goblok. Kok gitu Pak Haji? Kan belum praktekin ilmunya kearifan lokalnya Pak Haji RDAY. Apa tuh? Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Dipanggil Bu, ada kertasnya. Ya udah dibaca terus. Ibu pakai speaker, halo halo tes tes. Biasanya ramai Pak Haji, biasanya Pak Haji kalau begini tapi Kan lo belum coba, ini dia nyoba. Dia udah nyoba berapa 2 bulan nih rame 100 juta nggak mati, kadang 200 juta, kadang 300 juta per hari Bu. Makanya kalau orang bilang sepi, siapa bilang? Ini RDAY nggak pernah sepi Bu, rame terus. Walaupun yang datang itu aja, ya. Rame, nggak pernah gue.
lagi ya. Sepi. Besok pulang. Udah panggil lagi Bu, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Ayo pembeli pada datang borong. Untung bersih satu hari 100 juta. Belum ada yang datang, manggil lagi sampai bebusa. Kasarnya lo seharian gak ada yang beli, tapi cuma ngucapin itu gak apa-apa. Besok di recovery sama Allah, dirapel boleh. Tiap hari dari buka toko sampai tutup toko ngucapnya itu aja. Oh, enggak dong. Nanti akhirnya kan kita ngucap nih Bu, Senin. Ini pengakuan tadi Ibu tadi, Senin nggak ada yang beli. Selasa nggak ada yang beli. Rabu nggak ada yang beli. Kemis Bu orang borong 500 juta. Itu, Ibu jangan takut. Ibu memang nggak lihat Presiden Republik Indonesia yang sekarang ke-8 ijab sama Allah, jadi kandidat Partai Golkar. Jadi gak? Kalah. Ijab lagi, jadi presiden, wakil presiden sama Megawati. Jadi gak? Kalah. Ijab lagi sama Allah, jadi presiden sama Hatta Rajasa. Jadi gak? Kalah. Ijab lagi sama Allah, jadi presiden sama Sandiaga Uno. Jadi gak? Kalah. Ijab lagi jadi presiden sama Pak Gibran. Jadi gak? Berapa kali tuh? 5. Lu jangan bilang saya sudah. Kan tadi gue dibilang, orang yang ngomong sudah sampai kiamat gak terkabul. Udah gue sabdain. Jadi jangan ngomong sudah. Coba lagi. Emangnya Ibu lihat orang yang tukang masak, sip tukang masak tuh chip tukang masak. Emang tukang masaknya sekali? Berkali-kali. Sehingga dia jadi pemenang. Ibu jangan bilang, Pak Haji ini kan waktunya udah mau bulan Ramadan. Gue sambit lo, paksa terus. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah pembersih WC tiap hari cepet jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah pembersih WC cepet jangan bolong tiap hari. Walaupun gak ada yang beli. Pembersih WC cepet di mana? Ya di WC-nya Tanah Abang kan ada, kasih cepet. Walaupun nggak ada yang beli, keluarin. Lu giran rame nggak mau ngomong, giran sepi mau ngomong, nggak boleh, paksain. Begitu. Oke? Yuk, Bapak nanya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ini mau nanya Pak Haji, kan saya menjalani baca Quran tuh Pak Haji ya. Ada kalau lagi kecapean tuh saya istirahat dulu Pak Haji, tidur. Nggak apa-apa. Habis sholat subuh saya lanjut lagi. Oh nggak boleh? Oh nggak boleh gitu? Nggak boleh. Oh. Habis sholat subuh, waktunya kita datang ke tempat usaha, berangkat. Oh. Habis sholat subuh, waktunya kita datang ke kebun. Datang ke peternakan. Waktunya ML habis sholat subuh. Nanti habis jam 6 langsung dikunci alat kelamin lo. Grek udah selesai. Berarti walaupun kalau istri lo mau minta lagi, lanjut, tutup. Pak, ya? Kalau belum subuh boleh lanjut gitu? Boleh. Umpamanya kita nih baca Quran ngantuk tuh, istirahat dulu gitu. Terus kita lanjut sebelum azan subuh boleh itu? Boleh. Kalau di subuh nggak boleh, batal. Oh gitu. Nggak boleh. Terus yang kedua Pak Haji mau nanya Pak Haji ya, masalah saya kan godaannya dari istri tuh Pak Haji suka ngedumel gitu. Gimana? Kenapa nggak dibunuh? Gimana caranya Pak Haji tuh? Santet. Aduh. Masih sayang ya? Atau lo ML, lo toblos, jangan lo cabut-cabut sampai dia mati. Aduh. Yang ada punya lo yang mati. Siapa tahu dari sini ada senjata pamungkasnya Pak Haji untuk nundukin istri gitu Pak Haji. Oh gampang bos. Gue pulang bawa duit nih, dikasih sama bini gue. Papa minta duit 5 juta. Ya gue kasih 5 juta. Namanya istri minta harus kasih dong. Sayang kan, namanya sayang sama istri. Remas alat kelamin, gue pegang kulitnya. Mama pesenin minum itu mama. Dipesenin. Akhirnya kata istri gue, Papa ini yang 5 juta titip di Papa aja deh. Alhamdulillah. Ini Pak, terus ada yang terakhir nih Pak Haji, pertanyaan nih dari ini. Titipan pertanyaan gitu Pak Haji. Dia ingin menjalani itu apa Pak Haji yang dalam di atas itu ya. Itu kan di pintu nggak ada ventilasi itu, bisa itu Pak Haji? Apakah bisa? Apa enggak? Oh bisa gitu? Bisa. Meskipun nggak ada lubang angin gitu? Bos, ini ada gak lubang angin lo cari?
Ini tuh dalam gue taruh di atas pintu tuh di internet. Lo naik deh kalau nggak isi dalam gue semua. Herannya orang yang masuk pasti besok masuk lagi. Orang yang datang privat pasti besok privat lagi. Karena dia kalau udah masuk palanya pun pening. Iya bawaannya pengen datang aja, kangen sama Pak Haji, kangen sama anak yatim, kangen sama Pak Haji gitu. Bohong nggak bos? Tuh lo lihat naik ke atas, nih naik kan ada lubang lo naik. Isi dalam gua bos. Iya. Kemarin sih gue nyuruh orang, gue suruh lihat dalam gua, katanya sih udah nggak ada, udah dibawa sama tikus kemana-mana. Itu apakah harus 9 hari Pak Haji? Harus 9 hari dipakainya gitu Pak Haji? Iya. Oh gitu. 9 hari. 9 hari ya. Minimal orang yang belanja di warung lo pada masuk UGD. Ya gitu aja Pak Haji. Ya. Makasih Pak Haji ya. Assalamualaikum. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Aduh. Pak Haji, Ayo. ini masih menyangkut masalah yang 18. Ini kan katanya 18 ditambah yang 5 kali 10 ya. Nah itu maksudnya pelaksanaan itu ke Pak Haji. Ke Pak. Gimana ulangin? Yang masalah itu Pak, yang tobat. Tobat yang 18 plus yang 10 minimal ya. 50. Untuk pelaksanaannya itu Dari maghrib sampai isya 18 kali salam. Berarti 36 rakaat. 26. 36. 18 kali 2 36. Oh iya 36. Lo SD-nya bukan 18 impres kali ya? 2, iya. SLB ya. Kalau gua kan SD impres. Ya itu Pak yang perlu diperjelas gitu maksud. Dari maghrib sampai isya 18 kali salam, 36 rakaat Ya, sholat 18 kali tobatnya. dua, Yang 50 dicicil. 10 kali 2. Ya, habis duha, sebelum duhur, habis duhur, sebelum asar, habis maghrib, habis isya. Cicil aja sebisanya 10. Ya, 1. Ya, pokoknya matahari terbit nggak boleh sholat sunnah, matahari tenggelam nggak boleh sholat sunnah. Gitu. Bu, ibu tinggal maksain bu, bohong nggak terkabul bu. Rata-rata tamu RDI yang pada cair 10 miliar setelah saya perhatiin, dia nggak banyak nanya, tapi dia banyak nyimak. Kebanyakan tamu RDI sekarang banyak nanya mulu, dikerjain enggak, nanya lagi. Dikerjain enggak, nanya lagi. Abis nanya disimpan, nanti nanya lagi disimpan. Janganlah, simak. Praktek. Baru deh terkabul. Saya maunya Bapak dan Ibu minggu ini, kalau paling telat bulan ini, kalau enggak tahun ini harus cair 10 miliar. Amin. Gurunya yang maksa, muridnya yang lemot. Harus bu, minimal tahun ini 2025 harus cair 10 miliar. Gue nggak mau tahu gimana caranya. Makanya saya bikin kemarin ada tamu Pak Haji, bisa gak sayembaranya 9 hari cair 1 miliar? Iya oke lah, gue turutin lo dah. Di mana bu guru nurutin murid? Nggak ada. Iya. Sakingan dia mau cepet-cepet dapat hadiah, jadi 9 hari dapat 1 miliar. Ya udah oke. Tapi saya di DP-in dulu. Oke, gue DP-in dulu nggak apa-apa. Yang penting lo kerjain ya. Iya, ya udah. Akhirnya kita bikin lah tuh grup yang pada mau dapat DP gitu loh. Oh yang itu grup besar gitu ya Pak Haji ya. Iya, ibu mau DP berapa dulu? 100 juta dulu. Apa mau dapat DP 500 juta dulu? Boleh lah. Satu lagi Pak Haji. Buat ini mantu saya kan ngeluh terus ya. Dia kan lagi hamil muda. Sedangkan anak saya yang lelaki ini jangan mancing dia mintanya gitu, maksudnya karena dia Laki-laki dan perempuan kalau ML-nya berisik pasti yang perempuannya ngeluh, banyak ngeluh. ya udah saya nasihatin. Nggak boleh, ibu tanya dulu waktu ML berisik gak? Coba diulangi lagi boleh gak? Ya nggak bisa, udah bunting. Gampang lah bu, disuwuk kalau orang Jawa, orang Sunda dicamahan. Ibu remes alat kelamin ibu, sentuh kulitnya. Tidak rewel, tidak ngeluh. Neng,
Mama punya duit, mau gak duit Neng? Pasti mau, yang penting ibu sentuh dulu tuh alat kelamin ibu ke tangannya dia sambil ibu Untuk ngomong. mantu ya, untuk anak saya sendiri yang lelaki gimana? Sama, ibu seremes alat kelamin Mamanya ibu. yang berhak apa? Istrinya? Mama nek ibu mertuanya aja yang ngerjain. Ibu kan pasien saya. Pakai alat kelamin ibu aja. Kalau saya lihat ibu manjur. Kenapa? Karena saya lihat dari jarak jauh punya ibu pulen tuh, pulen bener. Kode perang nggak bisa. Berarti saya bisa ya berhak ya Bisa. ngobatin anak saya dan mantu. Bisa bu. Nanti kalau udah bisa, ibu di rumah bikin neon box, taruh di alat kelamin, buka pengobatan, subuk gratis. Ya oke siap Pak Haji. Terima kasih banyak pencerahannya. Ada lagi? Sebelum saya tutup, ayo, wong kita galau, Palembang. Pokoknya ibu remes alat kelamin ibu, sentuh ke kulitnya anak, sentuh ke kulitnya mantu. Remes alat kelamin ibu, sentuh ke kulitnya anak, ke kulitnya mantu. Tapi sebelum disentuh, ibu niatin dulu. Anaknya nurut, anaknya gajinya tinggi. Begitu kayak anak saya kan dokter. Pasiennya rame, nggak mau gue ntar capek di Pegelino. Pulang bawa duit 20 juta, pulang bawa duit. Akhirnya pasien BPJS-nya nggak ada, yang semua mandiri. Kan lumayan tunai. Kalau BPJS dapatnya berapa? 10.000. 10.000. Kalau dapat 20 juta, berapa orang? Pegelino. Iya, tapi pasien BPJS kunjungan dokter berobat. Janganlah cari pasien yang mandiri. Bisa? Bisa dong. Apotik juga begitu. Oke, yuk ada lagi sebelum saya tutup. Pak. Ayo dong. Assalamualaikum. Mana mic-nya? Ini saya Mic-nya mau. mana? Eh? Ayo. Itu yang bapak saya dulu kan pernah kena paku itu Pak, Iya. matanya. Terus Apanya? mata, kena waktu bikin pagar itu kena paku matanya. Terus itu bisa disembuhin nggak Pak itu Pak? Bisa bu. Diapain tuh Pak? Caranya dicolek alat kelaminnya lawan jenis, taruh di matanya dia. Colek alat kelaminnya pakai tangan kiri, taruh di matanya. Normal. Kalau mau cepat Pak Haji sehari manjur, copot alat kelaminnya, pindahin ke matanya. Itu mamanya yang nggak mau Pak mungkin kalau digituin. Pakai alat kelamin ibu. Lah, Atau sewa. Kan kita banyak di sini sewa. Disewakan. Atau ibu ngomong nih sama yang anaknya mau ujian. Boleh gak disewa? Dikasih ibu. Ibu kasih dia 100 juta. Bohong dia gak mau. Ada lagi? Bapak ada gak? Punya mata. Iya. Iya betul. Iya. Ada lagi? dulu itu waktu habis kena itu dioperasi sih Pak, tapi habis itu bapak saya nggak mau kontrol lagi kan jauh tuh. Kontrolnya jauh, jadi sampai sekarang matanya cuma satu yang bisa melihat gitu. Ya udah pakai itu. Oh gitu ya. Makasih Pak. Ya. Bapak dan Ibu, saya mau yang hadir di sini dan yang nonton YouTube dan yang nonton TikTok, Bapak dan Ibu paksain ikut di grup RDAY biar kita ngajarinnya gampang. Karena kalau Bapak dan Ibu japri saya, nanti jawabnya saya lama bener. Karena sehari yang masuk aja yang japri hampir 3.000. Kadang 2.800. Gimana coba mau jawab? Gak bisa, banyak 3.000. Jadi Bapak dan Ibu di grup aja. Nanti diajarin. Nah, grupnya namanya RDAY Linglung. Kenapa Linglung? Ya nanti kan ada orang yang kasih Bapak dan Ibu duit. 100 juta minimal harus minggu ini. Amin. Terserah duitnya mau buat apa aja. Ya. Di HP 0858 grup Linglung 0858 1469 8968. Yang tadi grup Linglung yang belum masuk paksain masuk. Terus kedua Bapak dan Ibu coba YouTube-nya RDAY dipencet. Apa namanya, pencet apa? Subscribe. Kenapa Pak Haji?
Hah? Coba dirajia dulu bisa gak? Biar nanti Bapak dan Ibu Rajia, coba rajia. Coba buka YouTube-nya dulu, dirajia. Kalau lo nggak pencet, gue nggak mau. Pencet dulu. Sebelum kenal juga. Rajia. Dipencet, subscribernya dipencet. Biar Bapak dan Ibu kalau saya ada pencerahan, Bapak dan Ibu langsung dikabarin sama YouTube. Ayo. Subscriber. RDIY Official Haji Dwi Susanto, subscriber coba. Biar Bapak dan Ibu cepet cair, Bu. Lama bener, 9 hari aja lama. Ayo, pencet subscriber. Pencet. Mencetnya apa yang merah-merah ya? Gue juga blow on. Udah. Pokoknya kalau RDIY pencerahan dia langsung ting gitu. Ngabarin. Rajia dulu man. Kalau memang nggak bisa dipencet, itu HP-nya masukin alat kelamin biar nyala sendiri. Nggak ada kotanya. Pencet dulu, subscribernya pencet. Biar ngajarin kita nggak susah. Like, Jempol. jempolnya, Ayo. sama loncengnya. Iya ini kan begini udah. Ya. Ajarin bos. Boleh Pak ini. Ajarin bos. Ajarin. Iya, jadi Bapak dan Ibu nggak ketinggalan informasi. Kayak kita bikin sayembara, Bapak Ibu tahu. Ngasih hadiah tahu. Besok apa? Sekarang 257. Alhamdulillah naik. Tadi 185. Minimal kalau kita mau berangkat umroh kan Bapak dan Ibu diumumin. Yang nggak punya paspor suruh bikin paspor, yang nggak punya duit nanti bikin paspor dari Bogor aja, nggak usah bikin di daerah. Bisa? Oke. Ah? Nggak ada kota. Udah hampir semua, kecuali yang ada kota yang belum. Oh iya. Kalau nggak bisa ngikutin, dikasih HP aja deh baru dah. Jadi sekali lagi ya, saya mau Bapak dan Ibu paksain masuk grup RDIY Linglung. Ya, 0858 1469 8968. Paksain. Ya daftar lo. Kebetulan kita lagi ngejar-ngejar buru-buru nih biar cepet anggotanya. 2. Yang dari luar kota mau ke RDIY nggak tahu jalannya, Bapak dan Ibu bisa hubungi Berkas Semesta. Berkas Semesta namanya Rina. Di 0812 3334 1849. Travel Berkas Semesta. Pak Haji, aku mau ke RDIY nggak punya ongkos. Nanti Bapak dan Ibu naik di bagasi. Kita bagasinya kosong. Ya, bagasinya kita kosong. Kita lagi nyari 60 orang. Gratis. Tumbal lagi nih. Aduh ampun saya tumbal. Bapak bener kalau nonton saya suka ketawa-ketawa? Hah? Apa? Kita ngakak. Oh iya. Ya udah, besok hari Kamis malam Jumat, Bapak dan Ibu paksain datang. Karena kita besok Kamis malam Jumat ada acara salawatan. Tidak ada yang ikut salawatan kemarin yang hajatnya tidak terkabul. Hampir 100% terkabul. Nah Bapak dan Ibu ikut. Nanti anak yatim yang salawatan. Nanti Bapak dan Ibu ijab, anak yatim ngaminin. Acaranya hari Kamis. Malam Jumat. Besok masih hari Rebo. Kamis malam Jumat. Ya. Ya. Acaranya Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat.
Dari jam 7 malam sampai jam 21 malam, jam 9 malam. Di Masjid RDAY. Sini. Ya. Biar semangat gimana nih buat memotivasi Bapak dan Ibu biar semangat gimana? Yang hadir dapat 10 juta apa gimana? Oh iya. Yang hadir dapat 10 juta ya. Biar semangat ya. Apa sekarang di DP-in dulu 5 juta? Ntar nggak datang. Alah ntar nggak datang, bohongnya. Datang dulu aja, datang dulu. DP dulu aja. Bagiin. Ntar nggak datang. Enggak. Alah gue liat muka lo muka penipu. Ya udah, pokoknya paksain gimana caranya Kemis malam Jumat kita acara salawatan bersama 500 anak yatim. Hari Kemis malam Jumat. Nah hari Jumatnya kita ada acara api unggun. Hari Sabtunya kita acara naik odong-odong bersama anak yatim. Hari Sabtunya naik odong-odong. Maunya saya Bapak dan Ibu naik odong-odong. Nah hari Minggunya kita berenang di Toyo Lembah Hijau. Ikut juga. Seneng lah, ceria, gembira. Sabtu ceria. Naik odong-odong. Nanti ibu yang nyupir odong-odong, bapak yang jagain ibu yatim di belakang. Ya. Kerja sama antara bapak dan ibu. Namanya sedekah profesi. Gitu. Pak Haji, kan aku uangnya cuman adanya sedekah subuh. Ya udah datanglah, kan memang kita bayar kan nggak masuk ke kolam renangnya gratis. Ya kan? Syaratnya cuma satu kok, ibu sama bapak ditenggelamin doang. Hah? Ditenggelamin. Kan ibu nanti punya nenen kan ngambang. Pakai nenen. Kayak balon. Bener Bu, kalau nonton YouTube saya ketawa bener. Oke. Sampai ketemu lagi di acara pencerahan besok hari Rabu malam Kemis. Habis sholat Isya jam 7 malam sampai jam 9 malam. Sampai lagi ketemu di acara tanya jawab gratis hari Rabu malam Kemis besok malam. Di sini tempatnya. Oke? Pak Haji, aku bawa saudara boleh gak sih? Boleh, nggak bayar, gratis kok nanya. Ya, oke? Tapi setelah acara privat. Jadi yang diutamain privat dulu prioritas dari jam 1 sampai maghrib. Nanti setelah privatnya habis baru yang gratis. Nggak apa-apa kan? Ya, yang penting kan kita bisa tanya jawab. Boleh gak sih saya datang lagi? Boleh. Kan diperhatiin sama kamera. Mana nih yang sering datang mulu? Gitu. Karena syarat jadi tumbal harus yang sering datang. Sip, sampai ketemu lagi besok malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.